Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Shadaqallahul azim. Yang tak pernah lepas dan tak pernah berhenti pada diri kita masing-masing selama kita menjalani dan menempuh kehidupan ini. Salawat dan salam buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pada bulan ini atau waktu-waktu akhir-akhir ini, Maulid atau kelahiran beliau, diperingati oleh umat Islam. Pagi ini kita melanjutkan Ibu dan Bapak pengajian atau kuliah subuh kita mengenai tafsir ayat-ayat pendek atau tafsir ya juz amma. Baru mulai kalau tidak salah 2. Sudah itu orang lebaran ya. Sudah lebaran dan terhenti pun. Baru dijelaskan surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, dan surat yaitu Al-Kautsar. Karena waktu itu kan lebaran haji ya. Ibu dan Bapak sekalian. Jadi pagi ini berkenaan dengan Nabi Muhammad juga nih Bu, ayat ini Bu. Dan mungkin ya Bapak Ibu ayat ini sudah hafal, ini ayat populer. Mungkin dia jadi ayat favorit untuk bacaan sholat. Bagi yang tidak nambah hafalan kan gitu. Dari dulu waktu masih muda sampailah ya umur dewasa sampai tua gini. Karena tidak nambah ayat Pak, jadi yang populer yang dibaca ya Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq kan gitu. Tapi walaupun itu dibaca sejak dulu sampai kini kan ada bosan kan Bu? Nah itulah mukjizat Al-Quran di situ pula Pak. Salah satu mukjizat Al-Quran adalah bahwa ayat itu kita baca tidak pernah menimbulkan bosan. Malah kalau sering dibaca makin melinang air mata kata orang. Lah pernah Ibu Bapak jumponya tuh? Ya, saking sering dibaca itu diayati tambah melinang air mata gitu. Bukan dia tambah ya bosan. Jadi Ibu dan Bapak sekalian, ayat ini adalah lanjutan dari ayat yang diajarkan Allah pada Nabi Muhammad. Jadi Al-Falaq ini 5 ayat. Adapun yang surat An-Nas ya 6 ayat. Kalau digabung menjadi 11 ayat. Dulu kabarnya menurut riwayat Nabi Muhammad SAW itu pernah dikerjailah oleh orang yang tidak senang karena beliau, yaitu dalam hal ini adalah salah seorang Yahudi. Lalu Nabi itu istilahnya disantet dengan menggunakan ya tentu ilmu sihir ya, dengan ilmu dukun Pak. Jadi adalah ikatan-ikatan yang dari buhul dari tali atau ikatan dari tali yang jumlahnya 11 itu. Jadi Ibu Bapak sekalian, diberitahu oleh Jibril bahwa ada sesuatu yang diletakkan di dalam sumur, diambil kemudian ya itulah dibacakan, diturunkan 2 surat ini. Latar belakang turunnya surat ini, surat An-Nas dan surat Al-Falaq. Dibacakan surat itu, kemudian ayat demi ayat sampai 11 ayat jadinya. Terbuka, baca 1 ayat, terbuka 1 buhul, baca 1 lagi, terbuka lagi buhul yang lain. Sampai 11 buhul ikatan itu terbuka. Jadi 11 ikatan terbuka dengan itu. Begitu ceritanya Bapak sekalian. Tapi Ibu dan Bapak sekalian,
yang perlu kita ambil apa? Pesan yang kita ambil di situ. Satu, yaitu adalah Nabi Muhammad SAW itu kan orang yang paling mulia akhlaknya, paling tinggi akhlaknya. Tapi masih saja orang ada yang tidak senang kan begitu. Jadi ibu dan bapak sekalian, itu pesan pertama. Sebaik apapun kita, tetap akan saja manusia ada saja pasti yang tidak senang. Ada manusia yang tidak suka. Apakah faktornya adalah dia saingan kita? Apakah dia faktornya karena dia kita kalahkan? Apakah faktornya karena dia posisinya di bawah kita? Dan banyak faktor lain. Sebaik apapun kita tidak bisa memuaskan, menyenangkan semua orang. Apalagi yang namanya pimpinan, Pak. Kalau menjadi pimpinan, ya ketua organisasi, ketua arisan juga mungkin. Macam mana juga elok gitu, kadang-kadang ada juga yang kurang kan gitu. Ada juga yang enggak. Jadi ibu dan bapak sekalian, inilah contohnya yang dialami Nabi Muhammad SAW. Apa kurangnya beliau itu lagi? Ya, ibu bapak sekalian. Nah, tapi kalau dilihat dari latar belakangnya itu, berarti ini faktor agama pemicunya Pak. Kenapa faktor agama? Karena yang melakukan kok Yahudi, namanya orang Yahudi kan tidak senang dengan orang Islam. Bahkan sebenarnya yang lebih tidak senangnya kepada Rasulullah. Kenapa? Karena Rasul itulah yang membawa Islamnya. Kalau tidak ada Rasul itu Islam itu tidak ada. Kan gitu. Jadi ini mungkin faktornya. Maka oleh karena itu ibu bapak sekalian, kita tetap harus sabar menjalani hidup ini, kemudian juga tetap ya berhati-hati dan sabar. Kenapa? Ya, karena masih saja ada sesuatu yang lain yang akan menjadi sandungan bagi kita, orang yang tidak senang walaupun kita sudah baik. Jadi yang namanya sempurna itu hanya milik Allah. Kita hanya bisa melakukan sesuatu menuju sempurna. Menuju yang baik itu kita hanya bisa melakukan itu. Yang terbaik itu hanya milik Allah. Jadi itu Pak. Oh kita lah hebat, ngapa orang kena masih senang tak senang. Jangan lagi ngomong kayak gitu, tidak usah. Nanti yang sakit di sini, stres jadinya Pak. Kita hanya berusaha melakukan kebaikan sebaik mungkin. Ya, perkara orang nanti puas seluruh atau tidak itu tidak urusan kita. Ya, kalau ada orang yang puas alhamdulillah, kalau tidak ya sudah sabar baik. Apalagi kalau yang ngomel-ngomel, ya gitu. Yang kita bisa lakukan adalah melakukan sebaik mungkin menuju yang sempurna dan baik itu. Kalau untuk menyempurnakan orang semuanya puas untuk kita tidak, bukan urusan kita, begitu. Nabi pun tidak bisa seperti itu. Walaupun beliau adalah manusia pilihan, masih saja ada orang. Nah ini perjalanan pertamanya itu apa sekalian? Ya kita tiru, kita contoh Nabi bagaimana beliau, yaitu sudah sebagus dan sesempurna itu akhlaknya, masih saja tidak senang. Ada aja. Begitu juga ukuran kita. Jadi nanti kalau dalam kehidupan bermasyarakat, tunjuk jadi ketua RT, jadi ketua RW, ya Pak ya, panitia jadi lurah apa dan sebagainya. Kita yang penting berusaha sebaik mungkin. Apa itu? Kalau kita sebagai pimpinan kemudian ada di situ memang programnya, ada ketentuannya, ada regulasinya. Ya, jadi lurah, jadi camat, jadi gubernur itu kan ada Pak. Itunya Pak, ya. Program kerjanya ada, kemudian juga itu aturan-aturan regulasi yang harus diikuti itu ada. Selama kita menjalankan sistem, menjalankan regulasi, kalau ada juga yang tidak puas ya terserahlah situ kan gitu. Jadi keadilan seorang pemimpin dilihat dari mana? Menegakkan hukum, satu, menegakkan aturan. Kadang-kadang kan aturan tidak tegak, itu tidak adil. Kalau untuk dia dan kawan-kawannya, aturan itu tidak jalankan. Aturan untuk orang baik itu tidak adil namanya itu. Banyak ada pimpinan saya itu. Aturan ada, tapi aturan itu tidak jalan kalau untuk dia dan kawan-kawannya. Kalau untuk orang jalan. Nah, itu tidak adil namanya. Jadi yang adil itu menjalankan aturan sebaik mungkin. Oleh karena itu, ibu dan sekalian, itu yang perlu digariskan. Kalau kita menjadi ya wakil untuk orang banyak misalnya, maka yang penting adalah bagaimana menjalankan tugas itu sebaik mungkin sesuai dengan yaitu aturan yang ada, regulasi yang ada, program yang ada. Perkara orang ada yang puas atau tidak itu urusan orang, itu aja kan. Niat kita adalah melakukan sebaik mungkin. Makanya tuh Pak, yang perlu itu adalah niat itulah.
dalam menjalankan kehidupan ini. Ya, niat ikhlas itulah. Kenapa kita harus melakukan ini? Kenapa kita mau jadi ini? Itu karena ikhlas. Mau jadi ketua masjid, Pak, harus ikhlas juga, Pak. Harus ikhlas juga. Jangankan untuk yang besar lagi di luar sana. Masjid pun harus ikhlas. Saya jadi ketua masjid ikhlas karena Allah, karena untuk mengabdikan waktu, tenaga dan pikiran saya mengurus masjid ini, gitu aja. Perkara orang muji nanti, oh lah elok masjid gini, oh lah ramai. Tidak urusan itu, Pak. Nah, itu yang dicari kayak gitu. Ada tak ada itu terserah lah, kan gitu. Sehingga kita itu bos kalian, makanya jadi orang kuat. Orang kalau ikhlas jadi orang kuat, Pak. Kenapa kuat? Ya tidak bisa digoyang. Tidak bisa kena omong dikit aja dia tidak perlu kendor yang. Nah, itu diakui setan itu, Pak. Ya. Illa ibadaka min ibadakal mukhlisin illa min ibadakal mukhlasin. Jadi setan itu bertekad ya, la atiyannahum min baini aydihim wa min aydihim, amin apalagi itu Bu, dari samping, dari depan, dari belakang tuh setan kan menggoda kita begitu. Kata Tuhan, kecuali kata setan itu illa ibadaka minhumul mukhlasin. Nah itu ayatnya di surat Al-Hijr kalau tidak salah itu. Kecuali yang tidak bisa saya goda itu adalah hambamu yang ikhlas gitu. Ya kan, kalau orang ikhlas pasti setan goda itu. Nah itu, Ibu dan Bapak, itu pesan pertama dari ayat ini, bahwa kita ya bagaimanapun dalam hidup ini tentu akan selalu ada saja orang yang mungkin tidak puas, tidak senang, walaupun kita sudah berusaha sebaik mungkin. Oleh karena itu di saat itu kita perlu sabar dan memahami bahwa memang begitulah dunia, Pak. Ya, kesempurnaan hanya milik Allah. Kemudian yang kedua, pesan kedua Nabi dalam sejarahnya, dalam riwayat itu juga pernah disebutkan oleh sahabat, apakah nanti si Yahudi ini perlu kita beresin dah Nabi? Itu kira itulah bahasa kita sekarang, Pak. Sahabat kan, apa kata Nabi? Tidak usah. Nah, jadi artinya Nabi tidak mau membalas, Pak Bu. Orang sudah berbuat buruk, ya jahat kepadanya, tapi Nabi tidak mau balas. Nah ini salah satu akhlak Nabi yang perlu kita tiru juga. Dan ini pesan kedua itu, sekaligus pesan kedua kenapa dalam ayat ini, yaitu ini dari latar belakang ayatnya baru, belum dari ayatnya, bahwa Nabi SAW itu tidak membalas perbuatan jahat yang dilakukan oleh Yahudi itu. Nah, gitu. Dan inilah merupakan akhlak Nabi. Ibu dan Bapak sekalian, waktu perang, kalau tidak salah bukan perang, waktu beliau pergi ke Taif itu mendakwahkan Islam oleh mereka itu, Nabi ini diusir, dikejar, dilempar batu berdarah kan gitu. Lalu kata malaikat Jibril, ya wahai Muhammad, gitu kan gitu, seandainya kamu mau, aku sanggup binasakan mereka. Tinggal kamu minta tolong apa, berdoa apa gitu. Aku sanggup membinasakannya. Apa jawab Nabi Muhammad waktu itu? Wahai Jibril, jangan kamu lakukan itu. Mereka itu karena tidak tahu saja itu. Karena tidak tahu, makanya mereka seperti itu. Kalau mereka tahu bahwa apa yang saya sampaikan, tidak tahu dan paham Islam, mereka tidak akan lakukan itu. Hanya karena mereka bodoh aja. Jadi bagus sekalian begitu Nabi tidak mau membalasnya. Padahal kalau kita, Bu, Pak, kalau masuk pergi berdakwah sampai orang dicaci maki, orang dilempar batu itu, pasti kita akan sakit hati dan berusaha membalas. Tapi Nabi tidak mau, ada pikiran begitu. Malah Nabi menganggap mereka itu karena tidak tahu aja. Kalau tahu mungkin tidak. Begitu Nabi, sikap bijaksana. Ada lagi akhlak beliau, yaitu waktu perang Khandaq. Waktu perang Khandaq itu, ya Ibu Bapak sekalian, beliau bukan perang Khandaq tapi perang Uhud yang beliau waktu itu juga mengalami luka waktu itu. Jadi luka berdarah. Kata Jibril waktu itu, kalau seandainya darah kamu menetes sampai ke bumi, aku akan binasakan mereka, kata Jibril. Lalu Nabi, darah yang menetes tadi ditampung di tangannya, Bu. Ya, darah menetes dari mulut beliau, kepala beliau yang darah ditempung di mulut, Pak. Sudah itu tempelkan ke bajunya, ke dada.
Jadi darah yang tabung tadi diusapkan ke dadanya, sehingga darah tidak netes. Apa maksudnya tuh Pak Bu? Demikian sayangnya Nabi itu kepada ya manusia yang kafir itu. Karena manusia kafir itulah tadi itu yang melukai beliau, dan Jibril mau membalas mereka. Kata Nabi, tidak dijawab Nabi, tapi tampung darahnya lalu diusapkan ke baju ya, supaya jangan menetes. Kalau netes kelak Jibril ngamuk. Jibril ngamuk, birasakan orang kafir itu. Kemudian ibu kalau sekalian ada lagi, yaitu sahabat waktu itu mengatakan, ya Rasulullah, kenapa engkau tidak berdoa aja kepada Allah supaya mereka itu dibinasakan Tuhan? Apa jawab Nabi waktu itu Pak Bu? Sesungguhnya aku ini diutus bukan untuk melaknat orang, nah itu, tapi untuk ya membawa rahmat ke sekalian alam. Inilah pribadi Nabi Muhammad SAW. Beliau ketika dijahati atau dibuat dapat perlakuan buruk dari orang, beliau tidak serta-merta membalas. Jadi beliau tidak membalas yang jahat dengan jahat, gitu. Itu berarti adalah akhlak beliau yang mungkin ini adalah merupakan pesan keduanya. Kalau lebih tingginya itu yang jahat dibalas dengan baik, nah itu lebih tinggi lagi tuh Pak. Kalau tadi levelnya Pak, yang jahat tidak dibalas dengan jahat, pokoknya tidak dibalas, itu aja. Itu saja sudah hebat. Orang kalau buat jahat dengan kita, lalu kita tidak balas, sabar saja, sudah. Itu sudah hebat itu. Tapi sekarang lebih tinggi lagi, kalau yang jahat dibalas dengan baik, nah itu jauh lebih tinggi lagi. Dan Nabi juga pernah melakukan itu. Ya, orang yang pernah meludahi beliau, dia lewat Pak Bu, sakit, ditunjunginya, bawanya oleh-oleh, bawanya tetengan, datanginya. Nah itu Pak Bu. Jadi ini dua pesan pertama yang ada dalam ayat ini, yaitu agar kita tetap sabar dalam jalan hidup jika ada orang yang tidak senang atau puas, walaupun kita sudah berbuat baik. Yang kedua itu, balaslah, jangan dibalas kebaikan, keburukan dengan keburukan. Tidak mesti, ya. Dan mungkin juga tidak ada gunanya. Ya, mungkin kata kita, yo, kalau kita balas nanti, wah kue ini nanti ya Bu, tidak akan pernah puas, Pak Bu. Ya, kepuasan itu kan di situ letak. Nah, gitu. Kalau lah kita balas orang lah sakit loh orang Pak, lah kasihan bro kita dah. Nah, jadi tidak usah lah sebenarnya. Itu apa? Nah, makanya Nabi tak pernah membalas yang buruk dengan yang buruk. Ibu dan Bapak sekalian, yang kedua, pesan yang kedua adalah yaitu perintah dalam ayat ini sendiri supaya kita minta perlindungan kepada Allah. Kalau surat An-Nas itu juga minta perlindungan kepada Allah. Surat Al-Falaq juga perintah supaya minta perlindungan kepada Allah. Bedanya apa Pak Bu? Bedanya konten dari bahaya yang dimintai kita supaya berlindung darinya. Kalau surat An-Nas itu kontennya adalah setan dan jin. Nah, itu. Setan dan jin sama juga sebenarnya Pak Bu. Ya. Karena setan itu adalah dari golongan jin. Nah, itu. Ya. Setan itu dari golongan jin. Nah, itu. Jadi kita diperintahkan untuk minta perlindungan kepada Allah dari yaitu was-wasnya setan atau jin yang menggoda kita, itu surat An-Nas. Adapun surat dari Al-Falaq ini itu memerintahkan atau menyuruh kita supaya minta perlindungan dari 4 hal yang gaib. 4 hal yang gaib. Dia itu bukan gaib sebenarnya, tetapi sesuatu yang tidak bisa kita prediksi, kita pastikan gitu. Ya, jadi sesuatu yang tersembunyi, dia tuh nyata, kadang dia nyata, tapi dia tersembunyi sehingga tidak nampak. Jadi dari hal-hal yang tersembunyi yang tidak nampak secara kasat mata oleh kita atau yang tidak bisa diprediksi. Ibu dan Bapak sekalian, yang pertama adalah yaitu kejahatan makhluk. Kejahatan makhluk itu apa Pak? Makhluk apa? Ciptaan Tuhan kan. Makhluk itu ada 2, makhluk hidup, makhluk mati. Min syarri ma khalaq, dari kejahatan atau bahaya ma khalaq, apa yang dia ciptakan.
Apa yang Allah ciptakan itu kan makhluk namanya. Pencipta Khalik, yang diciptakan makhluk. Makhluk ada dua, makhluk mati, makhluk hidup. Makhluk mati pun ada tiga, ya Pak Bu. Padat, cair, gas, ya tak? Masih ingat tak pelajaran fisika dulu? Padat, cair, gas. Nah, makhluk hidup, ya kita ini manusia. Makhluk hidup juga tiga ya, Pak Bu, maaf. Makhluk hidup juga tiga, manusia, hewan. Nah itu. Jadi secara umum Allah memerintahkan kita supaya minta perlindungan dari keburukan makhluk. Rupanya makhluk itu ada keburukannya juga. Iya, Bapak, potensi buruknya itu ada, potensi bahayanya maksudnya. Walaupun sebenarnya apa yang Allah ciptakan di muka bumi ini untuk kita semua, Pak, untuk manfaat kita. Tapi side effect namanya itu, efek sampingnya tetap ada. Allah mengatakan, "Wallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an." Dia yang menciptakan untuk kamu semua di bumi itu untuk kamu. Itu gitu, Pak. Ya, untuk manusia. Bukan untuk sapi, Pak Bu. Untuk kita. Jadi kalau rumput diciptakan untuk sapi mungkinlah, kalau kita tidak. Semua yang ada di langit dan bumi ciptakan untuk kita manusia. Dari yang padat sampai yang gas sampai yang cair itu untuk kita. Hewan tumbuhan juga untuk kita. Tapi Ibu Bapak sekalian, ternyata apa yang diciptakan untuk kita semua itu ada juga unsur bahaya ini. Kalau ketemu harimau di kebun, macam mana kira-kira bahaya dah? Nah itu contohnya, harimau itu diciptakan untuk kita tuh Pak, sebenarnya. Ya. Itu juga ketemu dengan nanti itu apa namanya Bu? Ya babi ya, seruduknya gitu. Benda-benda yang di rumah kita, jangan kira kita itu ya menganggap semuanya itu aman saja. Kadang-kadang tak tahu jatuh banyak Pak dari atas lemari itu timpuk kepala kita. Nah itu. Berapa banyak orang yang kerja misalnya di pertambangan tidak tahu-tahu runtuh pertambangannya, tertimpuk tanah mati. Bahaya udah kira itu. Bahaya memang ada bahayanya. Air itu kalau kita segini ya untuk mandi, untuk cuci, untuk makan ya perlu. Tapi kalau air kalau sudah serejang lebong air Pak Bu, mati gitu lah. Serejang lebong air, banjir namanya itu Pak Bu. Bahaya dah Pak, bahaya. Itu makanya terjadi tanah longsor, apalagi banjir bandang. Itu bahaya-bahaya yang ditimbulkan oleh ciptaan Allah. Dan itu, nah itu bahaya, potensi bahaya yang ada dari benda-benda itu ciptaan. Ya, motor itu kan semuanya itu kan hasil ciptaan Tuhan juga, mungkin dimodif manusia jadi kendaraan gitu. Di situ ada besi, ada plastik, ada apa ya? Ada aluminium, ada bahan bakar, ada besi. Motor itu perlunya gitu dalam kehidupan, enggak? Tapi tidak jarang juga motor be orang luka-luka, patah-patah, bahkan masuk kuburan, enggak? Meninggal. Makanya kita perlu minta perlindungan kepada Allah dari potensi buruk yang dimiliki ciptaan Tuhan. Baik air, angin, api, apalagi api. Waduh, kemarin barusan kita dengar kebakaran kan habis kan. Api, kita perlu api Pak. Allah ciptakan api untuk kita, tapi kadang-kadang api dalam jumlah banyak membahayakan. Makanya ibu sekalian, Allah menyuruh kita mintalah perlindungan kepada beliau, ya. Yaitu pertama yang tidak bisa kita prediksi itu, dia tidak tersembunyi, cuma tidak bisa dipastikan. Tahu-tahu kita dapat keburukan dari benda itu misalnya. Mendadak tiba kita tersandung, jatuh atau ditimpuk sesuatu. Yang itu yang tidak bisa kita pastikan, diprediksi, makanya itu dinamakan sesuatu yang gaib tadi Pak. Itu yang pertama. Yang kedua, minta perlindungan dari ghasiqin iza waqa, malam apabila telah gelap gulita. Nah itu. Ibu dapat sekalian, malam itu waktu. Itu lawan dari siang. Siang juga waktu. Jadi ada siang dan malam, sehingga pertukaran atau pertambahan pergantian siang malam menjadi bilangan hari, kan gitu. Bilangan hari jadi bulan, bulan jadi tahun. Jadi intinya adalah siang malam. Ibu dapat sekalian, siang malam waktu. Yang namanya waktu dalam Islam itu netral, Pak. Tidak ada waktu jahat, tidak ada waktu buruk,
Tidak ada waktu baik sama waktu galau, tidak usah pakai embel-embel baik buruk. Yang namanya waktu gitu aja udah. Kita masih ada beranggapan waktu sial kan, hari sial, tidak ada hari sial Pak Bu. Hari itu sama baik. Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis sama baik nilainya kalau itu. Kecuali kalau yang berbeda nilainya agak mulia kalau memang agama memuliakannya. Apa itu? Ado hari Jumat memang dimuliakan. Bulan juga begitu, sama baik Pak bulan. Ini bedanya ada yang 30, 31 kan gitu aja bedanya. Cuma kalau segi nilai baik dan buruknya itu tidak ada bedanya kecuali memang agama juga yang memberikan ya penilaian apresiasinya. Ramadan adalah bulan yang ya, mulia, memang agama sendiri yang katakan Pak. Jadi waktu itu sama Pak. Tidak ada hari sial itu. Hari buruk itu tidak ada. Kalau hari buruk itu maksudnya cuacanya buruk, iya mungkin. Hari buruk, ya cuacanya buruk Pak Bu. Mendung, gelap, badai, angin kencang mungkin. Nah, jadi kalau hari sial itu berarti sialnya berlaku semuanya Pak Bu. Tidak berlaku untuk kita baik. Kalau kita memang sial hari itu, kenapa kita baik yang sial, orang lain tidak? Kalau hari baik, kenapa kita baik? Yang baik waktu itu Pak, orang segala tidak baik. Kalau namanya baik itu orang dapat galau Pak, kebaikan hari itu. Gitu namanya waktu baik. Ini kan tidak ada seperti itu. Hanya kita baik. Lagi senang kan, woi, ambo lagi baik nih hari kau ngapo? Hari baik nian. Ya, manalah pelarisnya banyak pagi tadi sampai sore tidak berhenti orang belanja. Hari baik nian. Iya. Kenapa kita dewek baik? Orang lain tidak? Nah, ini maksudnya yang nasib baik nasib buruk itu kita, ya kan? Baik dan buruk itu tergantung kita, nasib kita, bukan harinya sebenarnya. Makanya Ibu Bapak jangan ada anggapan bahwa misalnya kalau melakukan pesta acara kami tidak mau lakukan tanggal 13. Kenapa? 13 itu hari yang tidak baik, hari sial. Itulah syirik itu Pak Bu. Itu syirik, masuk tatayur. Tatayur menganggap sesuatu itu bisa mendatangkan keburukan. Baikkah itu waktu, benda, orang atau tempat. Oh saya pindah rumah lagi nak malas tinggal sini, kenapa? Tiok sebentar saya sakit baik, kalau ada anak saya kelak saya mau sakit lagi. Terus situ lagi sakit terus kami di rumah ini kalau tinggal di sini kami pindah. Kalau ada anggapan gitu pindah, syirik Pak Bu. Tatayur namanya. Jadi waktu dianggap sial, nah, itu tidak boleh. Karena waktu itu netral. Makanya Nabi mengatakan melarang ya la tasubbul dah. Janganlah mencela waktu. Fa inni anadar kata Tuhan. Maka sungguhnya aku ini adalah waktu kata Allah. Kalau waktu kita cela berarti mencela Tuhan. Karena yang bikin waktu Tuhan, Pak. Jadi malam itu Ibu Bapak sekalian, malam itu apabila telah gelap gulita, yang dimaksud itu kejahatan yang datang malam hari. Bukan malamnya yang jahat. Malam tidak jahat. Siang tidak ada jahat, pagi tidak ada jahat, Pak. Sama baiknya itu netral. Yang jahat maksudnya itu ya min syarri ghasikin iza waqab, dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Maksudnya kejahatan yang datang malam hari. Dan memang malam itu menjadi momentum untuk orang melakukan kejahatan. Mau merampok, mencuri malam itu lah, bunuh juga. Mabuk pun kadang orang cari waktu malam. Main judi pun malam Pak. Dan biasanya kalau ada kejahatan malam hari Pak, itu karena dia malam gelap kan tidak nampak. Orang kalau nak merampok Pak, mencuri itu kan diam-diam malam itu dicari, kenapa? Tersembunyi, tidak nampak kan? Memang sengajanya dicari malam itu. Pertama orang lah tidur, sudah itu orang malam gelap tidak nampak nian kan gitu. Kalau sembunyi mudah kan gitu. Kalau ketahuan ke orang sembunyinya mudah, tidak nampak pergerakannya. Jadi sengaja dicari malam supaya tertutup, tidak nampak, tidak jelas Pak. Malam hari dicari orang momen untuk berbuat jahat. Jadi banyak kejahatan malam, tidak hanya mencuri, merampok, tapi juga mungkin mabuk, judi, begadang yang tidak jelas Pak. Ya. Itu yang orang yang diskotik, kafe-kafe apa juga joget itu malam atau siang Pak? Malam juga. Narkoba itu kadang malam juga, banyak lah malam. Jadi momentum malam memang sesungguhnya Allah berikan waja'alna laila liyaskunu fi. Tujuan utamanya malam itu adalah untuk beristirahat. Tapi justru kita untuk berbuat jahat. Banyak orang menggunakan malam untuk berbuat jahat. Makanya Allah mengajarkan kita supaya minta perlindungan dari
kejahatan yang datang malam hari. 2 ya Bu ya. Yang ketiga, kita cepat aja dikit lagi. Yang ketiga yaitu adalah nafasat fil uqad. Ini kejahatan wanita tukang sihir yang menghembuskan atau di ikatan-ikatan atau buhul-buhulnya. Jadi intinya kejahatan tukang sihir, kejahatan dukun, kejahatan santet. Dan itu juga tersembunyi Pak Bu. Kita tidak tahu disantet orang. Tak tahu kita lagi didukunin orang, tak tahu lagi dikerjoi orang kan. Gawenya ini kan gawe gaib Pak. Gawe dengan kolaborasi manusia dengan jin, dengan setan. Jadi dia menggunakan jasa setan untuk ngerjai orang, itulah namanya sihir, itu namanya dukun. Tahu-tahu orang sakit beda nampak Pak Bu. Nah itu. Jadi ini bisa kita minta perlindungannya bagaimana cara? Dengan menggunakan ayat ini aja Pak Bu. Surah An-Nas, surah Al-Falaq kita gunakan sebagai ayat minta perlindungan kepada Allah. Mudah aja Pak Bu, tinggal ganti aja itu kulnya tuh, enggak usah dibaca kulnya. Kalau doa, pakai ini dengan doa, rutinkan setiap sholat, kulnya hilangkan, baca aja langsung. A'udzu birabbin nas, malikin nas, gitu aja sudah. Jadi doa aja tuh. Atau yang ini, kul a'udzu birabbil falaq, enggak usah baca kulnya, langsung aja baca a'udzu birabb Allahumma a'udzu birabb ya a'udzu birabbil falaq, nah gitu. Men sarima kalau lanjutkan sampai habis. Nah, jadi itu. Jadi ini Bapak sekalian, mudah-mudahan ini ada cerita memang Pak Bu. Orang itu dikerjai oleh seseorang yang lain, tapi akhirnya itu sihir atau dukunnya tadi itu balik ke orang tadi yang ngerjain. Orang yang disasar tadi itu enggak kenal. Kenapa? Karena orang itu senantiasa setiap hari itu rajin ibadah, sholat, baca Quran dan berzikir itu. Sehingga sihir dukun tadi itu tidak kenal kayak dia. Makanya biasanya balik dia. Balik lagi ke orang yang ngirim si dukun. Karena dukun ini pintar, dia punya kemampuan. Akhirnya ini dikembalikan kepada orang yang mesan Pak Bu, yang langganannya, customernya. Kan ada customernya tuh biasanya tuh. Customer minta tolong ke dukun, tolong kerja kali. Balik ya customer bukan ke dukun. Ini cerita dari asisten dukun. Cerita asisten dukun, dia melakukan cerita di media sosial. Dia ceritakan begitu. Orang itu tidak kenal malah balik ke dukun kenal lempar lagi ke orang yang mesan. Nah, apa salah satunya ya ini? Mudah-mudahan dengan adanya ayat ini kita baca doa ini kita terhindar dari sihir. Terakhir yaitu syari hasidin iza hasad. Bu, orang hasad, orang dengki. Orang dengki itu di sini bukan di mukanya dengki Pak Bu. Dengki dalam hati. Jadi kalau dalam hati itu sesuatu yang tersembunyi kita nggak tahu. Kita tahu enggak orang dengki, orang cemburu kayak gitu? Tidak. Yang namanya dengki itu adalah perasaan tidak senang dengan orang lain mendapat nikmat dan mau nikmat itu supaya hilang darinya. Itu yang dengki. Kalau masih dalam hati tidak masalah Pak Bu. Yang menjadi masalah itu kalau dengki yang dilahirkan. Makanya kata Nabi, kalau kamu dengki simpan aja dalam hati, tidak usah dilahirkan. Tidak dosa Pak Bu. Kalau kita cemburu, tidak senang ke orang tapi masih dalam hati, tidak dilahirkan, cuma rasa baik, simpan baik sudah, tidak dilahirkan, ketidaksenangan itu tidak berdosa. Tetapi kalau dilahirkan ketidaksenangan itu apakah dalam bentuk omongan, bentuk sikap, apalagi bentuk aksi. Aksi. Apa aksi itu Pak Bu? Ya aksi itu melakukan bahaya, sesuatu yang bahaya sehingga orang tadi itu bisa celaka atau nikmat yang dia punya tadi hilang darinya misalnya. Ini yang dilarang Pak. Jadi orang dengki kita tidak tahu Pak, makanya itu termasuk hal yang tersembunyi juga. Hal tersembunyi artinya tidak bisa kita prediksi. Tahu-tahu dia lebih buat jahat kayak gitu. Makanya Allah ajarkan kita supaya minta perlindungan dari bahaya orang yang dengki kepada kita, supaya bahaya tidak sampai kepada kita dan kita ya Pak saya bisa terhindar. Sebab kalau tidak begitu kita mungkin tidak tahu kan kapan dia nak melancarkan aksinya untuk kita sehingga kita celaka. Nah itu. Inilah Ibu Bapak sekalian 3 pesan dari surah Al-Falaq. 1 tadi itu tadi sudah, agar kita tetap sabar menjalankan hidup, tidak ada yang sempurna. Kemudian yang kedua, jangan balas yang buruk dengan buruk. Dan yang ketiga, minta perlindungan kepada Allah dari segala keburukan, kejahatan yang 4 macam tadi, yang namanya tadi tidak bisa kita pastikan atau kita prediksi, tapi kita penting dan perlu meminta perlindungan kepadanya. Dan jadikanlah
dua surat ini, surat Al-Falaq dan surat An-Nas sebagai bagian dari doa kita. Mudah-mudahan kita senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan ini. Demikian barangkali ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.